Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini saya Nong Niken menjumpai Anda dalam program Share It. Dan insya Allah dalam episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang akan bermanfaat untuk hidup kita, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa hal ini harus sangat kita ketahui polanya, sejarahnya, untuk membuat kita menjadi insan yang lebih teratur dalam kehidupan. Dan untuk itu telah hadir bersama kita di studio Ustadz yang akan menjelaskan tentang tema kita yang sangat bagus kali ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Faris Beki. Waalaikumsalam. Insya Allah Ustadz sehat? Alhamdulillah Mbak Niken, sehat insya Allah. Alhamdulillah. Udah makan Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Soalnya kan nanti ketika kita ngebahas tema ini, ya baik. Kalau udah makan kan bisa lebih semangat. Katanya kalau perutnya tidak terisi tidak bisa berpikir lancar. Katanya gitu Ustaz. Iya. Nah. Kenapa? Terlalu berat apa? Aduh ya Allah, berat banget kayaknya Ustaz. Nah Ustaz langsung aja nih. Tema kita kali ini adalah kayaknya berat banget dari kata-kata itu sirah nabawiyah. Baik. Baik. Kayaknya kalau untuk Gen Z, milenial, dengan dua kata itu, ini langsung orang tuh bakal nanya, awam gitu ya. Ini apa sih? Ada nggak sih kata-kata yang lebih ringan atau artinya apa gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Saya mulai dari satu quote penting tentang pelajaran hidup. Jangan pernah berlalu satu episode dalam hidup Mbak Niken tanpa coach, tanpa pelatih. Ya. Kita itu harus selalu didampingi oleh pelatih. Sebab sehebat apapun orang, dia nggak bisa melihat beberapa sisi lemah dalam diri dia. Jadi setiap kita ini kan punya blind spot. Ya. Ada titik buta yang kita nggak bisa lihat tuh. Petinju paling legendaris siapa? Saya taunya Mike Tyson. Bukan ya? Mike Tyson. Oke, Mike Tyson hebat. Oke. Atau Muhammad Ali sebelumnya ya kan? Oh iya, Muhammad Ali. Oke. Itu kan ketahuan saya nggak pernah nonton olahraga. Baik, baik. Nah, Mike Tyson atau Muhammad Ali itu sama-sama punya pelatih. Oh iya benar. Padahal mereka sudah hebat sekali. Kira-kira kalau dia diadu sama pelatihnya, itu menang Mike Tyson-nya atau pelatihnya? Tergantung rezekinya Ustaz. Menang Mike Tyson-nya karena dia lebih sering. Fisik ya kan? Ya. Latihan fisik Mike Tyson lebih serius karena dia yang melakukan. Tapi dia tetap butuh pelatih. Sebab pelatih itu yang akan melihat sisi lemah Mike Tyson. Apa yang dibidik oleh musuh dan apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi musuh yang berlainan. Jadi dalam hidup juga begitu tuh. Nggak boleh kita kehilangan coach dalam satu episode kehidupan. Mau nikah, kita harus angkat coach tuh. Orang yang sudah nikah dan berhasil. Gimana dulu triknya bisa ta'aruf, deketin orang tuanya, menjalani 5 tahun pertama yang sulit. Harus tuh. Sebab kita awalnya tidak ada yang berpengalaman. Iya. Mau mulai masak rendang, atau Aceh deh, mie Aceh gitu ya. Wah ini kan dari Aceh ya kan. Itu kan harus apa? Harus ngikutin dulu. Ada yang coachnya dulu kan, coachingnya dulu. Kalau kita mau coba-coba dari awal, itu sampai mati mungkin belum ketemu format yang paling idealnya. Mau buka bisnis, mau mau buka bisnis, mau sekolah, milih kuliah, mau meniti karir profesional, kita semua butuh coach tuh. Iya. Nah, siapa coach kehidupan kita yang paling ideal? Maka datanglah satu contoh yang paling ideal, yaitu Nabi SAW. Iya, Rasulullah. Nah, kehidupan Nabi ini disebut sirah nabawiyah. Oh. Sejarah dalam bahasa Arabnya disebut tarikh. Tarikh. Ya, tapi khusus untuk sejarah Nabi itu digunakan kata-kata sirah. Sirah itu terambil dari akar kata sara yasiru yang berarti berjalan. Oh. Sebab dia dinamik tuh, Mbak Niken, bahwa kejadian 1500 tahun yang lalu yang dialami oleh Nabi itu selalu menemukan relevansinya untuk kehidupan kita pada hari ini. Jadi Allah mendesain kehidupan Nabi itu cocok untuk menjadi contoh bagi seluruh umat manusia sampai nanti pada hari kiamat. Jadi apapun persoalan tuh. Kenapa begitu? Ya, kenapa? Sebab Nabi itu menjalankan Nabi menjalani hampir semua peran manusia modern. Dan dia selalu sukses dalam perannya itu. Contoh begini, kita kan mencintai Nabi Sulaiman kan. Iya. Menghormati Nabi Sulaiman. Tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Sulaiman bagaimana sabar menghadapi kemiskinan?
Agak berat ya Ustaz. Kan nggak bisa, karena Nabi Iya, Sulaiman nggak pernah miskin. Iya, Nabi iya, Sulaiman nggak pernah bokek. iya betul. Sebab dia anak Raja Daud. Iya. Nah, kita mencintai dan menghormati Nabi Isa alaihissalam. Tapi bisa nggak sih kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Nggak bisa. Karena Nabi Isa nggak pernah menikah, nggak punya anak. Betul. Tapi kehidupan Nabi itu didesain sedemikian rupa oleh Allah. Itu lengkap sekali. Nabi pernah miskin, Nabi pernah kaya. Iya. Nabi pernah menderita, Nabi pernah berkuasa. Nabi pernah berperan sebagai seorang ayah, Nabi berperan sebagai seorang anak. Nabi berperan sebagai seorang kakek, Nabi berperan sebagai seorang cucu. Nabi berperan sebagai seorang guru di depan para sahabatnya. Nabi berperan sebagai murid di depan malaikat Jibril ketika tadarus Al-Quran. Nabi berperan sebagai panglima perang, Nabi berperan sebagai hakim ketika pemindahan Hajar Aswad. Kehidupan Nabi itu lengkap. Sehingga siapapun dirimu, kamu dapat menjadikannya sebagai coach dalam kehidupan. Kita tuh nggak perlu noleh ke tempat lain lagi gitu. Bahwa malu ketika kita sudah kenal Nabi SAW, tapi kita masih mencari role model lain dalam kehidupan. Sebab Nabi telah menjalani itu dengan lengkap. Pada konteks inilah kita faham ya, ternyata betapa bertenaganya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat teladan yang baik. Sebab Nabi sukses menjalani itu. Nah, tapi sejarah itu biasanya disajikan tidak menarik. Sebagai barang usang. Siapa yang tertarik untuk berbicara kejadian 1500 tahun yang lalu? Tapi seluruh kejadian-kejadian itu ternyata adalah kejadian yang bakal berulang di masa yang akan datang. Makanya digunakan kata sirah yang berarti berjalan. Sebab dia harus selalu dinamik tuh. Menyajikan sirah itu harus selalu dinamis. Sebab kehidupan Nabi yang lengkap itu adalah perwujudan dari bagaimana Al-Quran diamalkan secara nyata. Ada satu buku dulu, judulnya tentang negara kota, polis. Ya, itu bagus sekali bukunya. Tapi tidak dapat diterapkan sampai hari ini. Jadi ada banyak ide-ide yang sangat idealis, tapi tidak realistis. Al-Quran itu adalah pedoman yang sangat idealis dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Jadi Quran itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata, buktinya kehidupan Nabi. Sebab Bunda Aisyah itu ketika ditanya, bagaimana perilaku Nabi? Bagaimana akhlak Nabi? Dia jawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Iya, betul. Sehingga kalau kita mau memahami Al-Quran dalam bentuk nyata, lihat kehidupan Nabi SAW. Artinya begini. Setiap rumah, ini penting nih. Setiap rumah yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran, maka di rumah itu harus ada sejarah Nabi. Buku sirah nabawiyah itu harus ada. Sebab cara paling real untuk memahami Al-Quran adalah memahami kehidupan Nabi SAW. Kita mesti tahu tuh. Bandingkan kalau saya bilang ya, Allah itu bersama orang yang sabar. Jujur ya, paham apa enggak? Gimana Allah bersama orang yang sabar? Kalau kita sabar, kita nggak dapat proyeknya, Ustaz. Kalau kita sabar, kita luput. Kalau kita sabar kan begitu tuh. Tapi bagaimana kita dapat mengukur itu? Kebesertaan Allah kepada orang sabar itu, ada contoh nyatanya dalam kehidupan Nabi tuh. Kita mesti begitu. Karena itu krisis kehidupan pada hari ini, karena krisis keteladanan. Ya, setuju. Kita meninggalkan Nabi, meletakkannya kepada masa lalu, dan tidak membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya itu suka usil dengan diri saya sendiri ya. Bagaimana saya selalu melihat point of view sirah dalam setiap keputusan yang akan diambil. Saya mau ngisi kajian subuh nih. Jalanan sepi, polisi nggak ada, lampu merah. Ini waktu subuh udah dekat nih. Saya terobos apa enggak? Langsung kebayang tuh dalam pikiran saya. Kalau Nabi dalam posisi ini, maju terobos apa enggak? Nggak mungkin. Maka saya nggak mungkin lakukan itu. Wah, itu pengendalian dirinya agak berat ya, Ustaz. Apalagi kalau kita lagi ngejar waktu. Kalau saya, ya jalan lah. jujur lagi. Tapi emang agak sulit ya menahan diri ketika memang sesuatu itu nggak ada gitu ya, Ustaz. Maksudnya kayak nggak ada hambatan. Betul. Ketika tidak ada hambatan, rasa-rasanya tuh ya udah kan tinggal jalan aja. Itu kan normal sekali rasa-rasanya sebagai manusia gitu loh. Nah, tapi
dalam mengkaji sirah, ketika kita belajar sejarah kehidupan Nabi, kita misalnya Mbak Niken ya, tahu tentang Nabi itu mengajarkan kita respon emosional dan respon strategik. Kalau memberikan respon emosi, semua orang bisa lakukan itu. Jadi ketika pemerintah misalnya melakukan satu kesalahan, respon emosinya apa? Marah-marah, mengumpat di sosial media, kemudian ya macam-macam ya kan? Kemudian memaki orang-orang yang dulu memilihnya, kan begitu. Tapi apa gunanya itu? Benar. Sementara Nabi mengajarkan kita bagaimana memberikan respon strategik. Masya Allah. Langkah-langkah yang terukur yang bisa melibatkan perubahan menjadi lebih baik. Tapi ngomongin respon strategik, ada juga sesuatu yang strategik mau lewat. Pak Ustadz, kita berikan dulu kesempatannya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Share It. Sobat Muslim, terima kasih masih setia bersama kami di Share It. Dan kita sedang membahas tentang Sirah Nabawiyah. Tadi kita membahas tentang apa strategik, Ustaz? Respon emosional dan respon strategik. Tadi yang emosional itu kan artinya menyangkut ke bagaimana pengendalian diri. Ya. Kalau yang respon strategik itu seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi kita kan nggak boleh melakukan sesuatu tanpa memikirkan ujungnya kemana. Itulah memberikan respon strategik. Nabi harus kayak visioner ya? Iya dong. Harus berpikir nanti ujungnya itu apa. Qabil ketika marah kepada Habil karena kurbannya tidak diterima, kurban Habil diterima, dia respon emosinya, aku bunuh kamu. Tapi setelah dibunuh dia bingung mau diapain ini mayat. Jadi dia melakukan sesuatu yang dia nggak pikirkan ujungnya itu kemana. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dapat kesempatan digoda oleh istri pembesar Mesir, respon emosional harusnya seorang anak muda lagi di perantauan, laki-laki dihadapkan dengan perempuan yang aman, ya di istana lagi sepi, perempuannya cantik dan terhormat, tapi dia berpikir tuh ujungnya apa. Nabi SAW juga begitu. Ketika diberitahu Jibril bahwa ini orang Mekah sedang rapat mau membunuh engkau dan engkau boleh hijrah sekarang. Nabi nggak langsung, ayo hijrah, enggak. Nabi berpikir strategik. Siapa yang akan menemaniku? Itinerary perjalanannya seperti apa? Rutenya? Siapa tour leadernya? Bagaimana jalannya nanti? Apa yang perlu dipersiapkan? Nabi nggak tergesa-gesa. Sehingga seluruh kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi itu mengajarkan kita bagaimana bijak merespon setiap peristiwa. Kan orang sukses itu bukan karena dia berhadapan dengan peristiwa-peristiwa mudah. Tapi bagaimana dia merespon peristiwa tuh. Betul. Dan kalau untuk kondisi saat ini, untuk masuk ke generasi Gen Z, millennials, itu kan ketika mereka mau memulai, Ustaz. Ini mulai belajar tentang Rasulullah ini dari mana sih? Apakah dari beliau dilahirkan atau setelah masa beliau diangkat sebagai Rasul? Iya, sebab kan kalau dilahirkan dia manusia biasa dong. Iya benar. Gimana tuh kira-kira Mbak Niken? Tapi kan ada kondisi ini ya yang waktu dia umur berapa itu? Yang waktu dia dibelah hatinya? 4 tahun. Itu yang yang malaikat Jibril itu. Itu kan bukannya jadi sebelum jadi nabi ya? Iya nggak sih? Gimana sih? Jadi jadi kita belajar sirah Nabi itu dari ketika dia jadi nabi atau ketika dia mulai lahir? Jawabannya dari 2.800 tahun sebelum beliau dilahirkan. Kok gitu? Sebab sejarah itu kan titik-titik yang terhubung satu sama lain dari sebelumnya. Ada yang menarik ini. Saya bacain hadis nih biar percaya saya Ustadz ya. Ya Allah, saya percaya Ustadz, gitu. Masya Allah. Soalnya dari tadi nggak ada hadisnya gitu kan. Seorang sahabat itu tanya ke Nabi, maka nabadu amrika ya Rasulullah. Awal cerita tentang engkau itu apa sih Rasulullah? Coba berarti kan dia nanya tuh awal cerita tentang Nabi, sama tuh seperti pertanyaan Mbak Niken tadi tuh. Kita mulai dari mana sih belajar sirah itu? Nabi jawab nih, awal cerita tentang dia itu dimulai dari mana? Nabi jawab, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalatni annahu ra'a ya annahu kharaja minha nurun yudhi'u bihi qusur asy-Syam. Aku ini adalah 3. Asal cerita tentangku ini 3 hal.
doa ayahku Ibrahim, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa, dan mimpi ibuku. Keluar cahaya dari dalam dirinya sampai menerangi istana-istana di Syam. Lihat ya, Nabi mengajarkan kita hal penting. Ini belajar sirah nih. Satu kalimat pendek saja. Kenapa Nabi ketika ditanya awal tentang ceritanya, Nabi nggak cerita tentang keberhasilannya ketika menang di Badar. Atau keberhasilannya ketika menaklukkan Mekah. Tidak. Nabi mengajarkan kita untuk tidak lupa kepada siapapun. Nabi mengajarkan kita untuk tidak lupa kepada siapapun yang pernah terlibat dalam hidup kita. Nabi faham bahwa dia ini adalah hasil ijabah dari doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail ke Mekah, Nabi Ibrahim itu berdoa. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Ya Allah, utuslah nanti salah seorang dari keturunan Ismail ini, seorang nabi yang akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan hikmah, membacakan ayat-ayat, ya kan? Mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Kapan Allah ijabah doa Nabi Ibrahim ini? 2800 tahun setelah itu. Coba. Ini dari satu kata saja dari sirah nih. Cuma satu kalimat tuh. Doa bapakku Ibrahim. Apa saja yang dapat kita ambil dalam kehidupan hari ini? Pertama, jangan meremehkan keajaiban doa. Apalagi doa orang tua kepada anak. Setiap sholat balikan berapa kali berdoa untuk anak. Setiap, begitu. Iya, setiap saat. Yang paling berharga dalam hidup manusia itu anak. Karena itu musibah paling besar dalam kehidupan dunia ini kehilangan anak. Orang tua kita itu, dia rela menukar kesehatannya demi kesehatan kita. Kan? Betul. Dia rela menukar hidupnya demi kehidupan kita. Dia rela membuang kehormatan mukanya, wajahnya, air wajahnya untuk kehormatan anaknya. Biar anaknya tetap pakai sepatu seperti teman-temannya yang lain. Bayar SPP seperti yang lain. Kan begitu tuh. Apapun yang kita lakukan untuk anak itu kan bentuk betapa kita menghargai mereka. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa persembahan terbaik orang tua kepada anak adalah doa. Sebab semua bekerja di atas kuasa Allah, kehendak Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Warisan terbaik untuk anak itu adalah doa. Makanya kita selalu melibatkan Allah kepada anak dalam mendidik itu, bukan hanya ketika dia nakal aja, bukan. Tapi ketika dia mendapatkan prestasi-prestasi. Kan biasanya kita tuh nyebut nama Allah depan anak kalau anak kita lagi nakal aja tuh. Astagfirullah, Masya Allah. Kan gitu tuh. Tapi giliran anak kita dapat ranking, giliran anak kita dapat ranking, kita ngomongnya, kita akan bilang, iya anak siapa dulu. Gitu. Kalau dipuji anaknya cantik, anak mamanya. Membuat dia menyingkirkan Allah dalam kehidupan. Nah, Nabi Ibrahim ini mendekatkan terus. Bagaimana kita dan keturunan itu terikat dengan ketauhidan kepada Allah. Itu pelajaran pertama tuh. Yang kedua adalah Allah akan melepaskan ijabah itu pada saat yang tepat. Makanya jangan malas berdoa. Walaupun bukan kita yang bakal merasakan nikmatnya nanti. Nabi Ibrahim berdoa agar diutus Nabi dari keturunan Ismail. Tapi Allah baru mengijabahnya 2800 tahun setelah itu kan. Sebab jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu sekitar 1500 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar 1000 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. Gitu-gitu. Jadi jauh, panjang sekali jaraknya. Jauh. Tapi yang mewah dari doa itu bukan ketika dia diijabah. Yang mewah dari doa itu adalah ketika kita mengangkat tangan kepada Allah. Sebenarnya kita sedang berbisik, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Itu kemewahan doa itu. Tanpa perlu kita lisankan hal itu. Ya, artinya kita lisankan apapun. Oh, kita wajib berdoakan. Ya. Bentuk tawaduk kita kepada Allah, kita berdoa tuh. Walaupun Allah Maha tahu, nggak perlu itu. Tapi ini bentuk kerendahan hati kita kepada Allah. Bentuk rasa kita ini tidak berdaya. Kebahagiaan hidup ini, semakin kita merasa tidak berdaya di depan Allah, semakin muncul rasa bahagia. Tapi kalau semakin kita merasa perkasa, aku bisa
mencari solusi sendiri dalam masalah ini. Pengalamanku cukup untuk melakukan ini. Aku punya ijazah yang baik untuk menghadapi ini. Kita berdarah-darah tuh. Hati juga luar biasa, nggak tenang kita. Tapi ketika kita berusaha maksimal, namun kita selalu mengatakan bahwa aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Allah. Itu tenang sekali. Tapi kalau kita gitu dibilangnya kita so agamis. Gak apa-apa, daripada sok komunis. Masuk. Yeah. Kan begitu. Tapi memang ngomongin jarak dan jarak-jarak tadi, ini kita juga berjarak Ustadz, karena kita mesti izinkan dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Sobat Muslim, tetap bersama kami di Share It.